Baik, perkenalkan nama saya Karib Dwi Sastika dengan NIM 1813044 dari kelas 6B Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya membahas mengenai uji Gen Score normalisasi. Nah, adapun pokok bahasan yang pertama seperti pengertian, yang kedua ada keuntungan dari penggunaan, yang ketiga ada kritik-kritik mengenai Gen Score ya. Kemudian yang keempat ada rumusan umum terkait dengan Gen Score dan kriterianya. Kemudian yang kelima ada perbedaan Gen Score ternormalisasi dari rata-rata kelas dan rata-rata dari Gen Score ternormalisasi kelas. Kemudian yang keenam ada perbedaan Gen Score dengan analisis kovarian. Yang ketujuh adalah ada penerapan atau contoh perhitungan dari Gen Score normalisasi. Nah, kemudian yang pertama ada pengertian. Nah, Gen Score dapat juga dikenal dengan perbedaan skor merupakan perbedaan antara skor post-test dengan skor pre-test pada setiap individu. Sedangkan pada skor pre-test normalisasi itu merupakan perubahan skor post-test dengan dikurangi dengan pre-test, kemudian dibagi dengan hasil maksimum atau maksimal dikurang dengan skor pre-test seperti itu. Nah, menurut Hack itu Gen Score normalisasi itu dapat merupakan uji yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai peningkatan skor terhadap sebelum dan sesudah dilakukannya penerapan suatu metode tersebut. Seperti itu. Nah, keuntungan atau tujuan dari Gen Score ini sekali lagi adalah untuk mengetahui peningkatan skor terhadap pre-test post-test yang dilakukan terhadap metode tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian keuntungan dari penggunaan Gen Score normalisasi ada menurut Hack ya, di mana dia menyatakan bahwa dapat mengukur perbedaan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di mana sekali lagi bahwa Gen Score ini digunakan untuk mengetahui apakah adanya peningkatan skor terhadap metode yang digunakan atau tidak, sehingga di sini kita bisa dengan dapat membedakan metode yang baik yang dapat digunakan seperti itu. Kemudian diperbolehkan untuk menganalisis populasi siswa dengan pengetahuan awal yang beraneka ragam. Ya, pada saat melakukan pretest tersebut, di mana siswa itu memiliki pengetahuan yang beraneka ragam seperti itu. Nah, itulah kunci dari pengetahuan awal yang beraneka ragam, itulah kunci dari Gen Score normalisasi seperti itu. Nah, kemudian munculnya nilai pretest itu ya memungkinkan guru itu dapat membandingkan pembelajaran siswa mereka dengan siswa lainnya dalam situasi yang berbeda. Nah, di mana dengan kata lain bahwa guru itu dapat membandingkan nilai peningkatan skor terhadap metode yang digunakan, misalkan metode A, kemudian dilakukan pre-test, kemudian dilakukan post-test. Nah, kemudian bagaimana hasil yang dihasilkan seperti itu, kemudian dibandingkan terhadap pre-test post-test yang sama seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, setelah adanya kelebihan, kemudian ada kekurangan atau ada kritikan dari adanya Gen Score, di mana menurut Coletta dan Phillips ini dia mempertanyakan mengenai kebebasan dari Gen Score ternormalisasi dan persiapan siswa. Dengan kata lain bahwa Coletta ini mempertanyakan di mana tidak independennya untuk mempersiapkan, atau boleh jadi dalam pretest itu ada siswa yang belum siap, ada siswa yang sudah mempersiapkan dalam belajar. Nah, sehingga dalam
perbedaan hasil yang dihasilkan, kemungkinan ada bukan kemampuan siswa itu, melainkan ada pengaruh dari luar seperti itu. Mungkin ada faktor dari luar seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan atau kritik yang selanjutnya dari Quaita dan Phillips itu mengenai adanya signifikasi korelasi positif antara rata-rata Z-score ternormalisasi pada kelas dengan rata-rata pretest kelas. Nah, artinya di sini kemungkinan adalah bagaimana skor pretest itu ya sebelum dilakukan treatment terhadap post-test yang dihasilkan itu hasilnya akan berbeda seperti itu. Itulah kritik yang disampaikan oleh Quaita dan Phillips. Sedangkan untuk Van Kopf itu menyatakan bahwa dia mempertanyakan bahwa dia tidak menemukan adanya suatu korelasi antara skor pretest dengan Z-score ternormalisasi sesuai dengan literatur yang telah dia dipelajarinya seperti itu. Sedangkan untuk Tom Carter ini dia menyatakan bahwa Z-score ternormalisasi ini tidak cocok digunakan untuk perguruan tinggi atau lembaga lain karena tidak mengukur hasil belajar siswa yang menurun dan mengembangkan persepsi keefektifan suatu metode pembelajaran. Nah, dengan kata lain dari Tom Carter ini dia menjelaskan bahwa bagaimana jika ada penurunan atau drop. Nah, itulah yang belum dibahas seperti itu. Karena pada Z-score ini pada umumnya adalah membahas tentang peningkatan suatu skor seperti itu. Nah, kemudian menurut Lastri, dia mengasumsikan bahwa Z-score ternormalisasi ini secara empirik ya menunjukkan hasil yang negatif dan mendekati nol seperti itu, atau dapat mendekati nol dan tidak memperhitungkan siswa yang memperoleh nilai rendah pada post-test dan pretest. Nah, dengan kata lain bahwa misalkan saja nilai atau skor 50 kemudian menjadi 0. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan tidak ada jaminan efektif bagi jenis normalisasi tersebut. Nah, sehingga artinya di sini dapat dapat diartikan dari adanya angka ya kemudian menjadi 0 itu tidak menjamin bahwa siswa itu skornya rendah. Nah, itulah kritik dari Lasri ya, menurut Lasri seperti itu. Nah, kemudian adapun rumus dan kriteria Z-score ternormalisasi. Nah, di sini adapun rumus dari Z-score ternormalisasi yang telah dijelaskan di awal dari pengertian Z-score ya, di mana Z-score ternormalisasi itu dirumuskan dengan skor post-test dikurang dengan pretest score, kemudian dibagi dengan skor maksimal, kemudian dikurangi dengan skor pretest seperti itu. Nah, kemudian di Z-score ternormalisasi ini ada kriteria atau interpretasi. Nah, nilai dari ternormalisasi. Nah, bila Z-score-nya lebih dari 0,7 maka interpretasinya itu adalah tinggi. Sedangkan apabila normalisasi atau Z-score-nya nilainya berada di kisaran 0,3 sampai 0,7 itu dapat diinterpretasikan sebagai sedang. Sedangkan untuk Z-score dengan nilai kurang dari 0,3 maka diinterpretasikan dengan nilai yang rendah seperti itu. Nah, selanjutnya
Nah, adapun perbedaan Z-score ternormalisasi dari rata-rata kelas dan dari rata-rata Z-score ternormalisasi kelas. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai ternormalisasi dari rata-rata kelas. Nah, di mana kita ketahui bahwa di mana di sini ada kelas eksperimen. Misalkan saja kelas eksperimen. Ada nilai pretest dan posttest. Nah, di sini kita harus merata-ratakan terlebih dahulu masing-masing nilai. Misalkan nilai pretest dari 11 siswa ini, kemudian kita rata-ratakan, didapat rata-ratanya adalah 70,27 dari nilai pretest. Sedangkan posttest dari posttest ya, rata-rata posttestnya dihasilkan 83 siswa rata-ratanya. Nah, kemudian rata-rata pretest dan posttest ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperolehlah hasil gen score sebesar 0,45. Nah, kalau diinterpretasikan gen score-nya ini dapat peringkatannya berada di level sedang seperti itu. Nah, keuntungan dari penggunaan rata-rata kelas ini adalah kita tidak perlu mengetahui masing-masing masing-masing nilai siswa seperti itu. Cukup menggunakan rata-rata kelas kalau kita ketahui seperti itu. Nah, kemudian perbedaan sekarang dari perbedaan gen score berasal dari ternormalisasi kelas. Nah, artinya di sini yang tadi menggunakan rata-rata pretest maupun posttest, di sini kita di sini mencari skornya masing-masing siswa atau sampel. Misalkan di sini ada pretest siswa pertama, kemudian kita cari ya, sehingga pertama kita lakukan skor pretest, perubahan skor pretest posttest dengan pretest hingga didapat 16, kemudian skor maksimum dikurang dengan skor pretest didapatkan hasil 30, kemudian dilakukan pembandingan dan pembagian sehingga diperoleh hasil skornya untuk individunya adalah 0,53. Nah, setelah masing-masing gen score individunya terkumpul ya diperoleh, kemudian gen skornya ini dirata-ratakan sehingga diperoleh gen skornya rata-rata ternormalisasi kelasnya adalah 0,45. Nah, ini dapat diinterpretasikan dalam level sedang seperti itu. Nah, keuntungan dari gen score menggunakan ternormalisasi kelas ini adalah dia dapat mengetahui masing-masing gen score masing-masing siswa seperti itu. Namun seperti itu. Nah, kata lain pada gen score murni yang dinyatakan oleh Hack itu, dia menyatakan bahwa penggunaan gen score dari penggunaan gen score dari rata-rata kelas. Namun penggunaan gen score ternormalisasi kelas ini dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain seperti itu. Nah, kemudian ini ada ya yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menurut Hack dan Bau, dia menyatakan bahwa perbedaan perhitungan dalam gen score ini tidak signifikan untuk kelas-kelas besar, namun akan sedikit berbeda untuk kelas-kelas kecil. Nah, kemudian ada juga gen score ternormalisasi dari rata-rata kelas ini ya merupakan definisi resmi yang Hack berikan atau yang Hack gunakan adalah rata-rata kelas. Sedangkan kebanyakan peneliti
menggunakan rata-rata dari z-score sebagai gantinya. Dengan kata lain, z-score masing-masing individu kemudian dirata-ratakan. Ini penggunaan dari banyak peneliti lainnya seperti itu. Nah, kemudian adapun perbedaan z-score ternormalisasi dengan analisis kovarian atau ANCOVA. Nah, menurut hasil penelitian dari Rubin ya, dia menyatakan bahwa jika post-test tidak sama dengan pre-test, maka tidak ada dasar untuk menggunakan z-score ternormalisasi sehingga digunakan analisis kovarian. Sekali lagi bahwa z-score ini ditentukan dari efek penggunaan skor pre-test post-test yang sama. Ketika berbeda maka akan digunakan analisis kovarian, di mana analisis kovarian ini pretestnya itu sebagai atau bertindak sebagai kovarian, sedangkan pada z-score itu pretestnya dijadikan sebagai digunakan sebagai garis dasar datanya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu, kemudian dalam mengukur data pretest dari rumusan masalah penelitian yang berbeda, ya, dari yang berbeda, di mana antara z-score ternormalisasi dengan analisis kovarian itu, kita lihat pada z-score ternormalisasi itu bahwa ada pada analisis tes yang digunakan pada z-score ternormalisasi itu digunakan untuk menolak H0 ya, H0 atau hipotesis 0 terkait dalam peningkatan skor pada kedua grup yang berbeda pada tes yang sama. Kedua grup yang dimaksudnya adalah eksperimen dan kontrol seperti itu. Nah, sekali lagi pada z-score ini hanya berfokus pada peningkatan atau perubahan pada kedua grup tersebut seperti itu. Sedangkan pada analisis kovarian dia menyatakan bahwa analisis kovarian ini terdapat perbedaan tes pada pengukuran kovarian, dan tes ini digunakan untuk menolak hipotesis 0 pada individu pada skor pretest yang sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis data menggunakan z-score ternormalisasi? Nah, ini ada salah satu contoh skripsi ya, dimana di sini ada judulnya berupa efektivitas penggunaan metode cooperative learning terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi FIRST pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta. Nah, kita di sini merumuskan masalah ya, di mana rumusan masalahnya itu yang pertama ada apakah penggunaan metode cooperative learning itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN materi FIRST pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta. Kemudian permasalahan yang kedua adalah apakah efektif penggunaan metode cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN materi FIRST pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta. Nah, itulah rumusan permasalahannya. Kemudian kita melanjutkan untuk membuat suatu hipotesa atau hipotesis, itu jawaban sementara, di mana rumusan hipotesa yang dilakukan yang pertama, di mana penggunaan hipotesis metode cooperative learning efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta bila diterapkan dalam mata pelajaran PPKN
materi fast. Nah, di mana adanya pada hipotesis alternatif di mana digunakan penggunaan metode cooperative learning efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sedangkan pada hipotesis 0 di mana penggunaan metode cooperative learning tidak efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itulah rumusan hipotesis yang dilakukan. Nah, kemudian dilakukan pengujian pretest dan posttest untuk digunakan dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui bagaimana peningkatan skor terhadap metode yang digunakan seperti itu. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini kita harus membuat kelas eksperimen, kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen di sini kita menggunakan sampel itu 11 ya. Sedangkan untuk untuk kelas kontrol itu kita menggunakan sampel sebanyak 8 orang. Nah, kemudian setelah terbentuk dua kelompok objek ya, subjek, kemudian kita melakukan analisis data. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan analisis data manual. Nah, di mana sekali lagi kita menggunakan rumusan seperti berikut dan ada juga interpretasi nilai dari gen score yang dihasilkan seperti gen score lebih dari 0,7 maka diinterpretasikan tinggi. Kemudian apabila dia kisaran angkanya 0,3 sampai dengan 0,7 maka dia diinterpretasikan nilainya sedang. Sedangkan gen score kurang dari 0,3 maka diinterpretasikan nilainya adalah rendah seperti itu. Nah, kemudian adapun kategori tafsiran efektivitas gen score ternormalisasi dalam bentuk persentase, yaitu apabila kurang dari 40% maka dia ditafsirkan tidak efektif. Apabila dia kisarannya 40 sampai 55 maka ditafsirkan kurang efektif. Apabila 56 sampai 75 nilainya dapat diinterpretasikan adalah cukup efektif, dan lebih dari 76 maka diinterpretasikan sebagai efektif seperti itu. Nah, kemudian ya, cara menganalisis data secara manual itu kemudian diperoleh ya. Kemudian apabila kita sudah menghitung, kemudian kita interpretasikan masing-masing individu terkait dengan gen score yang mereka miliki. Nah, di mana di sini terdapat interpretasi masing-masing individu. Ada yang diperoleh sedang interpretasinya, kemudian nilai gen score kelas ini kemudian kita rata-ratakan sehingga diperoleh nilai gen score-nya adalah 0,43. Nah, kalau kita interpretasikan nilai eksperimen ini ya, skor eksperimen ini maka termasuk ke dalam interpretasi sedang atau peningkatan sedang seperti itu. Nah, seperti itu, atau dengan persentase 43% yang dapat menyatakan kurang efektif penerapan metode tersebut seperti itu. Nah, kemudian pada kelas kontrol atau konvensional ini diperoleh masing-masing gen score ternormalisasi kelasnya rata-ratanya adalah 0,26, atau kita bisa interpretasikan dalam kategori penurunan ya, atau mengalami penurunan yaitu rendah seperti itu, atau dalam presentasi efektifnya dia tidak efektif seperti itu. Nah, kemudian analisis dengan penggunaan program ya SPSS. Nah, caranya yang pertama itu kita sebelum kita melakukan membuka aplikasi SPSS, langkah baiknya kita membuka SPSS ya. Kemudian terlebih dahulu kita
membuat pengelompokan data yang mana termasuk kelas eksperimen dan mana yang termasuk kelas kontrol. Kemudian kita kalau kelompok eksperimen kita menggunakan angka 1 ya. Kemudian sedangkan untuk kelompok 2 atau konvensional kontrol kita menggunakan nama kelompok 2 seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita memilih variable view. Variable view itu kemudian kita klik, kemudian kita mengisi properti variable tersebut. Variabel penelitian dilakukan dengan mengikuti petunjuk gambar ini. Nah, kita akan nanti mengisi tabel seperti ini ya. Nanti kita akan mengisi pada bagian value, ini akan dijelaskan pada langkah berikutnya. Nah, dimana selanjutnya itu kita akan mengisi kolom value ya. Value ini pada variabel kelompok yang dilakukan dengan cara mengklik tombol value, kemudian kita akan muncul variabel, maka akan muncul dialog variabel label. Kemudian kita mengisi pada kolom value dengan angka 1 dan kemudian klik OK seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengisian itu, kemudian isi kembali kotak atau pengisian ulang kembali pada kotak value, kemudian label ya. Kemudian angka 2 dan isi label dengan label kontrol ya, 2 sama kontrol. Kemudian klik OK, maka akan muncul seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya langkah kelima, jika proses pengisian properti pada variabel sudah dilakukan dengan benar ya. Ini pada properti variabel. Kemudian kita maka hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul gambar tersebut, kita melakukan pengelompokan kelas ya, dimana pertama-tama kita harus memilih submenu view, kemudian lalu kita akan kategorisasi kelas ke kolom variabel kelompok. Nah, nilai pretest kelompok variabel pretest ini kemudian dan nilai posttest ke kelompok post. Nah, sekali lagi kita untuk mengisi data free kita pretest, kemudian kita masukkan ke kelompok free, kemudian untuk skor posttest kita masukkan ke dalam kelompok post seperti itu. Kemudian diikuti dengan di bawahnya dengan yang di bagian atas itu merupakan kelas atau kelompok eksperimen, yang di bawah adalah kelompok kontrol atau konvensional. Nah, selanjutnya menghitung selisih nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Caranya kita tinggal mengklik menu transform, kemudian kita memilih compute variable. Nah, dengan mengklik variabel kita nanti akan muncul suatu kotak lanjut seperti itu atau kotak dialog. Nah, di sini ketika kita sudah memilih compute variable, dia akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mengisi target variabel. Nah, di sini kita akan mengisi target variabel dengan posttest underscore kurang underscore pre. Nah, setelah itu kita kemudian mengisi numeric expression ya. Nah, dimana kita di sini mengklik atau mengisi dengan kalimat post kurang pre seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, maka tampilannya akan seperti ini, dia akan menyatu seperti itu.
Nah, dia akan muncul tampilan post kurang free seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan atau perbedaan skor maksimal di kurang pretest. Caranya sama seperti tadi, kemudian pilih komputer variabel, kemudian kita ganti target variabel. Kalau pada target variabel ini ganti dengan angka 100 kurang free seperti itu. Nah, yang arti maknanya adalah kemudian kita lanjutkan pemilihan atau pengetikan 100 kurang free seperti itu. Nah, ini gunakan untuk mengetahui perbedaan untuk perbedaan antara skor maksimal dengan skor pretest seperti itu. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian tahap berikutnya itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di mana di bagian judul itu akan tertera 100 kurang free dan diikuti dengan skor-skor yang mengikuti seperti itu. Nah, pada langkah selanjutnya, kemudian kembali lagi kita memilih menu transform, kemudian kita convert table. Nah, pada target variabel ini kemudian kita ganti dengan nama engine dikurang underscore score ya. Kemudian kita mengisi number expression, dimana di sini adalah ada katanya seperti post underscore kurang kurang pretest ya, kemudian dibagi dengan 100 kurang pretest seperti itu. Nah, itulah rumusan dari hack ya atau gen score seperti itu. Kemudian setelah selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan memilih OK. Nah, pada langkah selanjutnya itu terdapat akan muncul tampilan data view sebagai berikut ya. Nah, di mana akan muncul variabel baru dengan nama gen score ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai dilakukan, kemudian kembali lagi memasukkan hapus tulisan yang A, kemudian hapus ya. Nah, di sini kemudian kita mencari persentase efektif. Nah, kemudian sekali lagi kita pilih menu transform, kemudian kita milih convert variable. Nah, di sini akan muncul kembali kotak dialog seperti ini. Nah, pada target variabel ini kita tinggal ganti namanya menjadi %. Nah, kemudian diikuti dengan penggantian number expression, di mana engine score dikali dengan jumlah maksimal 100% seperti itu. Lalu klik OK. Selanjutnya pada tahap 15 itu akan muncul tampilan sebagai berikut, yaitu pada penambahan pada subjudul seperti gens underscore persen seperti itu. Nah, nomor 16 itu kita langkah ke-16 itu merupakan kita mencari rata-rata dari masing-masing nilai yang telah diperoleh. Seperti itu caranya. Pilih menu analis, kemudian kita memilih discrete statistik, kemudian kita mengklik explore. Nah, setelah mengklik explore, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kemudian masukkan para variabel itu dengan kata gen underscore persen. Nah, setelah ke kolom dependent list ya, kemudian kalian masukkan variabel kelas kelompok atau kelompok faktor atau list seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah yang terakhir itu adalah dengan cara kita melakukan pengamatan terhadap hasil yang diperoleh. Kemudian maka akan muncul SPS ya, explore. Dalam hal ini kita perhatikan
dalam tabel output deskriptif berikut. Nah, di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini rata-rata gen score kelasnya itu diperoleh sebesar 43%. Nah, dengan kata lain adanya standar errornya itu 5% ya, 5,5. Sedangkan pada descript pada kelompok kontrol itu nilai rata-rata minnya itu ada 26,6. Nah, kemudian diikuti dengan ada angka-angka maksimum dan minimum. Nah, kemudian kita menginterpretasikan hasil yang didapat baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol dengan menggunakan sistem program. Nah, di mana pada kelas eksperimen itu diperoleh persentase gen score, maka diperoleh nilai rata-ratanya adalah 43,5% atau setara dengan persentase 43, yang mana menyatakan tidak efektif di dalam pengembangan metode tersebut. Nah, selanjutnya pada kelas kontrol ini juga sama, kita cari dulu gen score masing-masing individu, kemudian kita rata-ratakan sehingga di sini kita diperoleh rata-ratanya adalah 26,45 seperti itu. Sehingga dengan presentasinya adalah 26%, yang mana ketika kita diuji dengan gen score ini maka kelompok kontrol ini tidak efektif di dalam pengembangan metode pembelajaran tersebut. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa pada eksperimen terhadap hipotesisnya terhadap pengembangan media atau metode pembelajarannya pada kelompok eksperimen, penggunaan metode eksperimen learning kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PERS pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta. Nah, dimana sekali lagi kurang efektifnya itu kita bisa melihat dari persentase efektif dari John Hope seperti itu. Kemudian baru kita bisa membandingkan apakah ini termasuk baik, kurang baik, atau lain sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan pada variabel kontrol ini, di mana pada variabel kontrol di mana metode konvensional learning itu tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pembelajaran PKN. Sementara materi PES pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah. Nah, jadi sekian untuk pembahasan penyampaian terkait materi gen score ternormalisasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dah.